Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Mita Ayusa Putri dengan NIM 46. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya dari semester 6 kelas B. Baik, di sini saya akan membuat video tentang konseling individu untuk memenuhi mata kuliah tentang teknik konseling individu. Baik, di sini saya mengambil dari siswa SMP Negeri 4 Kediri Tabanan, yaitu kelas 7A atas nama Anggi atau Ami, biasa dipanggil Anggi atau Ami. Baik, untuk konfliknya yaitu masalah tentang keluarga. Mungkin di sini saya akan menjelaskan deskripsi tentang singkat masalah atau konflik siswa berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi siswa yang sudah saya konseling, yaitu Anggi, seorang anak angkat yang mengalami kekurangan kasih sayang, seringkali merasa kesepian dan terisolasi. Anggi mungkin merasa kurang diperhatikan atau dipahami oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk orang tua angkat. Hal ini dapat membuat Anggi tersebut menarik diri dan memilih untuk memendam masalahnya sendiri. Keengganan untuk bicara atau mengungkapkan perasaan seringkali disebabkan oleh rasa takut ditolak, tidak percaya, atau dianggap lemah. Dalam keadaan seperti ini, Anggi ini mengalami beban emosional yang berat karena tidak ada tempat yang rasa aman untuk mengekspresikan diri. Kurangnya komunikasi yang terbuka juga dapat membuat Anggi semakin sulit untuk membangun rasa percaya diri dan hubungan yang sehat dengan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi orang tua angkat dan lingkungan sekitar untuk memberikan perhatian, kasih sayang yang tulus, dan kesempatan bagi anak tersebut untuk berbagi cerita, agar ia merasa didengar, dihargai, dan dicintai. Baik, mungkin itu saja untuk deskripsinya. Mari kita tonton video konseling hari ini. Udah makan? Udah. Gimana kemarin UTS-nya lancar? Lancar. Oke, baik, di sini Ibu dapat laporan dari guru BK kamu bahwa kamu ada masalah, dan itu maaf ya, karena kata Ibu darinya itu masalah tentang keluarga. Mungkin kamu bisa di sini untuk ceritakan apa masalahmu di keluarga atau ada juga di masalah yang lain. Baik, sebelumnya di sini Ibu akan membuat kontrak konseling dulu ya. Jadi selama konseling kita akan berjalan selama 1 atau sampai 2 jam. Apabila kamu ada kegiatan atau mau sembahyang dulu, mungkin dipersilakan dan akan berhenti. Apabila tidak ada kendala, mungkin kita akan berlanjut ke tahap berikutnya. Nah, apakah kamu bisa untuk menceritakan tentang masalah di keluarga kamu? Baik, di sini mungkin adik bisa menceritakan masalah tentang keluarganya. Dari awal ya. Saya itu awalnya lahirnya di rumah kasih sakit ibu, dilahirin sama saya nggak tahu ya saya siapa. Orang tua saya itu nggak tahu saya siapa. Dari lahir saya udah diasingin sama orang tua saya sendiri, dan saya diangkat sama dokter salah satu rumah sakit itu. Dan itu menjadi ibu saya selama 9 tahun. Ya, 9 tahun itu dari kalau nggak salah dari 2019 atau 2020, ibu angkat saya ini kena penyakit kanker stadium 2, stadium kanker otak sama kanker payudara. Terus dari dulu saya kan tidak tahu apa itu namanya kanker, itu namanya yang dirasain. Saya cuma bisa namanya dari rumah sakit, dari sakit. 2022 ibu saya meninggal. Itu setelah saya meninggal 2021 itu Januari saya cuma bisa terdiam, cuma bisa bengong gitu. Terus saya tuh nggak bakal nyangka kan misalnya adik saya itu bakal pacaran lagi, dan itu nikahnya juga setelah ibu saya meninggal, yaitu Oktober 2022. Saya cuma bisa diam, nggak bisa gimana gimana. Saya nanti mingguan. Terus 2024 saya ini mulai melihat ibu dan adik saya berantem.
Habis itu saya cuma bisa diam dan mendengar ibu saya itu nyantet saya, bully saya, dan ayah saya. Di situ saya tuh sakit hati. Di situ ibu saya berlagak baik dengan saya, padahal saya tidak pernah sama sekali diurus sebelumnya, dan cuma membeda-bedakan anaknya sendiri dengan saya, padahal anaknya itu sudah tinggal jauh dari dia. Di situ saya cuma bisa diam, nggak bakal bisa ngadu apa-apa. Saya udah beberapa kali konsultasi ke enggak, betul. Oh iya. Ya betul. Ternyata ibu saya itu nyangka saya, ibu saya dan adik saya. Saya itu sampai bully saya sampai sakit-sakitan. Adik saya itu nggak bisa lepas dari ibu saya juga nggak bisa dijauhin dari adik saya. Waktu ini juga sempat mati cerai, tapi nggak tahu kenapa saya juga nggak bisa lepas itu. Di situ masalah ekonomi yang hampir membuat saya pindah sekolah atau pindah daerah di sini. Saya ada masalah pertemanan juga yang kayak sering pilih kasih, seperti sering tidak-tidakkan atau gimana gitu. Saya dikatain jelek kayak gimana, gendut gitu. Terus itu membuat saya insecure dan nggak percaya diri. Di pertemanan saya juga sering Ada masalah? Ya ada masalah yang kayak nggak bisa dijauhin karena kejadian. Oh ya. Jadi sebelumnya itu kamu jadi sampai sekarang belum tahu nama ibu kandung kamu, ayah kamu nggak tahu. Terus sekarang kamu tinggalnya sama siapa? Bapak angkat sama ibu kedua. Jadi kamu selama ini itu kamu sering dibeda-bedain sama saudara tiri kamu. Jadi kamu anak tunggal. Yang adik saya saudara. Itu saudara. Oh, enggak juga. Nah, terus selama itu kamu tahu itu sudah pernah ke dukun, itu kan kata kamu ayah kamu itu nggak bisa lepas. Nah, itu apakah udah bisa ke dukun? Itu ada kalau dalam Jawa itu biasanya dipelet. Apakah ada informasi itu atau belum? Untuk pertemanan kamu, tapi kalau misalkan kamu sering digituin, kamu tetap berteman sama dia atau gimana? Kadang saya berteman, kadang kayak gimana gitu. Saya juga udah berusaha gimana juga nggak bakal hasil. Jadi selama ini kamu ya udah yang penting temenan aja, kayak istilahnya tuh ya udah bermuka dua atau gimana gitu ya? Saya nggak pernah sih kalau misalnya saya nggak ada temen, gimana caranya bermuka dua. Oh gitu. Nah jadi selama ini di keluarga kamu kan kamu juga pernah bilang kamu kan setelah SMP mau pindah ke Jawa ya. Nah di Jawa kamu tinggal sama siapa? Sendiri. Sendiri? Di sana keluarganya nggak ada? Nggak ada. Terus yang apa namanya yang nyuruh kamu ke Jawa itu siapa? Itu keinginan diri sendiri sih. Kalau misalnya udah deket sama bapak juga, katanya dia kayak bisa hidup mandiri, terus bisa ada pengalaman gitu. Tapi kamu udah siap untuk menjalani semua itu rintangannya? Mungkin ada antara siap dan nggak siapnya ya. Iya, karena pasti juga ada cobaan, ada masalah juga. Jadi selama ini tuh kamu kayak dituntut sama keluarga kamu tuh harus mandiri, harus kayak tegar banget menghadapi masalah itu ya? Iya. Kalau misalnya dibilang mandiri itu saya manja sebenarnya, cuma saya tuh di rumah tuh saya nggak pernah ngomong sama keluarga saya. Intinya jarang banget gitu. Oh nggak terbuka berarti? Apa orang kamu nggak pernah kayak ngasih kamu gimana sekolahnya hari ini, ada masalah nggak gitu? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Tapi kamu mau cerita? Gara-gara nggak mungkin juga, pasti saya juga bisa. Waktu ini juga saya pernah diejek
diejek di kayak gitu-gitu. Saya udah bilang saya, terus saya kalau kamu saya berteman itu jangan deh kamu ngejek dia, padahal saya nggak pernah ngejek dia. Gitu. Tetap aja kalau saya, jadinya saya tuh malas bercerita pada orang tua saya gara-gara pasti saya tetap saya yang salah di mata mereka. Iya. Jadi selama ini kamu cerita ke orang tua kamu bukannya orang tua mendukung, tapi kamu selalu disalahin gitu ya. Iya. Kalau menurut ibu ya, kalau kamu merasa insecure itu, kamu nggak usah ngerasa insecure karena semua orang tuh nggak ada yang manusia itu yang sempurna ya. Jadi pasti ada kekurangan dan kelebihan. Jadi selama kamu berteman sama teman-teman kamu itu, kamu bisa kayak ngambil yang sisi baiknya, sisi buruknya aja. Jadi nggak usah diambil hati. Nah, kalau untuk orang kamu sebenarnya itu kita mengerti, karena kita tuh juga sebagai anak tuh juga mau dengerti, nggak cuma orang tua yang harus ngertiin, kita juga punya masalah, kita juga mau cerita, cuman kadang orang tua emang selalu nyalahin kita. Jadi kamu nggak apa-apa, tapi kamu biasanya kalau misal ada masalah bisa nggak cerita kayak ke teman, curhat atau gimana gitu? Kalau misalnya untuk masalah gitu, saya ceritanya tuh palingnya masalah apa ya? Masalah yang kecil-kecil aja, yang kayak dimarahin atau gimana. Tapi kalau misalnya masalah keluarga itu cuma beberapa orang yang tahu sama teman-teman saya yang tahu. Terus kalau misalnya teman terdekat juga saya tuh cerita semuanya, bahkan dia yang ibu tahu semua dari kecil. Tapi kan kamu punya pacar, tapi kamu pernah nggak kayak curhat ke dia masalah tentang keluarga kamu atau pertemanan? Enggak, saya belum pernah. Berani. Jadi selama ini untuk yang ibu angkat kamu yang dokter itu yang ayahnya tuh mau nggak masuk kamu gitu? Yang udah nikah apa belum? Iya, kakak saya. Iya. Udah, sama ibu tiri saya. Oh, berarti ayahnya ini nikah sama ibu tirinya ini. Tapi ibu tirinya itu sekarang masih perlakuannya ke kamu kayak gitu? Kadang-kadang dia, kadang-kadang Bisa. Jadi mungkin tergantung moodnya dia ya. Tapi ayah kamu yang ayah tiri itu masih sayang sama kamu, masih ngertiin atau gimana? masih, cuma kita jarang komunikasi. Gara-gara itu dari pagi sampai malam itu dia baru pulang. Terus saya kan jadi capek ini, udah langsung bilang sama saya, jadi jarang komunikasi. Jadi saya dibilang tuh jarang ketemu. Oh, jarang ketemu. Ya kalau misalnya dia datang tuh ya udah datang, makan, mandi, tidur, sudah saya di kamar aja. Oh, berarti orang tua kamu lebih kesibuk sama kerjaan gitu? Ibu kamu juga gitu? Atau ibu orang tua kerjaan ibu? Enggak, kerjaan jadi belum. Jadi mungkin kurang ya komunikasi sama orang tua, mungkin sama gitu. Terus kamu kalau semisal setelah SMP ini ke Jawa, itu kamu ada nggak kayak pikiran mau lanjut sekolah di mana? Enggak sih, saya pengennya lanjutnya di SMA yang biasa-biasa aja, yang kayak SMA biasa, yang nggak rendah, yang nggak tinggi juga kayak gitu. Tapi saya dari dulu tuh pengennya Tarmus. Oh gitu. Untuk biayanya tuh gimana kalau misalnya dia? Adik saya pengennya di sini di SMA 2 Tabanan. Cuman saya pengennya di Jawa biar jauh aja dari keluarga. Oh gitu. Kenapa kamu kok mikirnya gitu? Pengen lingkungan baru. Jadi mungkin kamu ingin mandiri juga, belajar mandiri gitu ya. Tapi keluarga kamu kayak kakakmu itu masih sekolah atau udah Kakak lulus? saya yang paling tua yang cowok itu udah nikah, udah punya anak juga. Kakak saya yang kedua itu yang kakak tiri yang anaknya dari ibu tiri saya itu itu Agustus. Saya kan tidak sekolah. Ya, saya kan anak terakhir. Terus adik saya udah pindah keluarga. Saya pindah ke adiknya. Pindah ke adiknya maksudnya gimana? Adik kandungnya dia. Oh iya, berarti sama aja dia anak angkat gitu ya? Oh enggak, sedarah Dia sama anak kandung ibu tiri saya. Terus kan ibu tiri saya itu yang mantan suami. Oh iya. Nah berarti itu kakak tiri kamu tuh masih nggak kayak apa ya, ngikut
kayak semisal kamu butuh gini bantu kamu atau cuma fokus dari itu? Kakak saya yang paling tua itu kakak angkat. Iya. Kedua saya itu kakak kiri itu berkebutuhan khusus, jadi itu kayak apa ya? Kamu yang harus ngertiin dia ya? Iya. Berarti sama aja kamu 4 bersaudara tapi lebih ke tiri. Jadi untuk kesimpulannya menurut kamu gimana alangkah baiknya untuk kedepannya? Kalau kedepannya sih menurut saya apa ya? Kita tetap stay calm aja, nggak usah kita kemana-mana gitu. Biarin jadi masalah diri sendiri aja. Jadi kamu ini di pertemanan kamu itu kamu ambil kesimpulan alangkah kamu baiknya harus menyikapi itu kayak gimana? Kalau teman sih mungkin jadi lebih baik aja biar bisa disukain sama orang lain. Nggak mungkin harus temannya di apa ya, yang dimusuhin dari dulu kan nggak mungkin. Kita harus buat jadi menjadi lebih baik biar orang lain tuh menganggap kita tuh baik kok, bisa dijauhin gitu. Kalau misalnya keluarga apa ya, kan nggak bisa apa-apa ya di umur segini, jadi saya biarin jadi masalah mereka. Saya nggak usah ikut. Berarti kamu cerita masalah keluarga yang sekarang itu baru kali ini atau ada dulu ke BK? Belum BK enggak belum BK dulu kakak sih itu cerita aja Masalah ini juga. Apakah kamu udah merasakan tenang atau masih ada yang mau dibicarakan lagi? Soalnya kalau saya cerita gini ada yang lupa sih, tapi saya nggak bisa ingat semuanya. Baik, mungkin itu saja ya. Mohon maaf apabila ibu ada salah kata atau pengucapan. Saya tutup dengan terima kasih udah mau menceritakan keluh kesah kamu, masalah kamu. Ibu berterima kasih banyak. Apabila kamu ada masalah boleh cerita untuk kontak konseling kita hari ini sampai sekarang aja. Mungkin kalau ada waktu luang juga kamu bisa menceritakan itu semua langkah berikutnya. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tak sengaja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.